Papa Mama yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk hari ini tentang compassion, belas kasihan. Hari-hari terakhir ini yang sedang saya rasakan. Tapi ada satu cerita lucu dulu sebelum saya lanjut. Beberapa waktu yang lalu ada seminar di tempat ini. Karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan, saya duduk di belakang. Lalu pembicara bilang begini, banyak perkataan amin, amin, amin. Lalu beliau bilang begini, yang percaya katakan amin. Tapi karena mungkin saya terlalu serius, saya juga mau ikuti dengan bukan aminnya, tapi saya juga mau omong lurus-lurus. Yang percaya katakan amin. Dan setelah itu saya tidak sempat keluar pikirkan, setelah itu saya lucu sendiri. Mungkin terlalu serius, terlalu konsentrasi, harusnya kan yang amin. Jangan pikirkan yang percaya katakan amin. Papa Mama seringkali dalam hidup kita seperti itu. Kadang-kadang ketika kita konsentrasi tentang sesuatu atau kita sedang memikirkan sesuatu atau kita akan sedang ada banyak sekali pekerjaan yang datang. Kadang-kadang perkataan kita tidak connect dengan apa yang kenyataannya atau di pikiran kita. Saya harap pagi ini semua kita dalam posisi connect untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Coba saya tes, yang percaya katakan, berarti semua ada connect. Tidak ada kata yang percaya tadi. Baik Papa Mama, saya suka kagok pakai ini. Efran tadi Yasser pagi-pagi datang, Mama yang ini maju, yang ini mundur. Padahal di PPA ada, tapi saya sampai hari ini tetap kaku saja. Zaman-zaman dulu, coba saya tes, dia jadi atau tidak. Saya mau slide kedua kata Yasser. Ya, ini terlalu kecil hurufnya. Mari kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri, kita baca Matius pasal yang ke-9. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Yang bawa ke Alkitab, bolehkah kita sama-sama melihatnya? Matius pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-10. Sebentar Papa Mama. Ya. Mari kita baca atau karena perikopnya di sini kita baca mulai dari ayat 9 juga boleh. Dari perikop, Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ayat 9 sama-sama 2, 3. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang Tuhan kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terima kasih Bapak Mama, silakan duduk kembali. Ada beberapa hal yang saya kasih tebal sedikit tentang belas kasihan. Kemudian Yesus datang untuk memanggil bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Papa Mama, mari kita lihat di slide yang kedua hari ini. Ya, ini mungkin tidak terlalu terlihat atau terlihat kalau kita mau melihat fakta hari-hari ini. Mari kita lihat fakta. Hari ini di minggu terakhir saya berkhotbah, tahukah Bapak Mama pasti masih ingat ketika minggu pertama di bulan September terjadi sesuatu yang sangat rusuh di Indonesia. Terjadi sesuatu yang menakutkan dan kalau kita melihat rentetannya ada banyak kejadian. Kita lihat ada sakit penyakit. Kalau kita ke rumah sakit
Rumah kita dekat rumah sakit, ada banyak sakit penyakit yang bahkan kita tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Ada banjir, saya tidak tahu kebenarannya. Ada satu desa di Sudan atau tidak salah, tapi saya lihat entah kebenarannya seperti apa. Tapi itu gambaran bahwa dalam satu malam desa itu selesai. Dalam satu malam. Kemudian saya lihat di semua tempat ada banjir. Ketika di Bali ada banjir, saya heran kok bisa Bali banjir. Ternyata ada banjir. Saya sempat tanya teman, apakah engkau baik-baik? Dia bilang, Kak Ana, kami tidak apa-apa, itu di arah Kota Denpasar, kami di pantai tidak apa-apa. Lalu ada banjir, ada tanah longsor, ada angin topan, ada kebakaran, ada kerusuhan di mana-mana. Itu yang kita lihat, yang tampak dengan mata kita yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kita pikir di sini, di Soe aman. Tidak apa-apa. Bahkan ketika ada kerusuhan itu di Kupang saya lihat sempat ada kumpul-kumpul. Tapi kemudian dalam postingan saya lihat mereka berdoa untuk NTT. Di Soe juga ada banyak kejadian yang sedang terjadi hari ini. Ada banyak orang yang sedang kesulitan dalam hal keuangan. Yang miskin terlihat miskin betul-betul. Yang punya uang yang kaya terlihat kaya betul-betul. Ada banyak kesulitan hari-hari ini. Kemarin ketika di dalam grup ada kita rencana mau arisan emas. Arisan emas, saya bingung juga, saya kaget karena kenapa mahal sekali. Lalu saya cek harga emas hari ini per gram 2.200.000 sekian. Rasanya ini cukup sulit bagi kita orang tua. Kalau hari ini 2.200.000, kalau anak-anak kita kemudian hari menikah saya pikir berapa gram kah? Minimal kan harus 5 gram, 6 gram supaya terlihat. Kalau kita yang anak laki-laki lalu bawa ke keluarga perempuan kasih yang 1 gram kan tidak mungkin. Kamu pikir tali rafia kah? Bawa kasih anak perempuan. Ini juga pemikiran-pemikiran yang muncul. Karena kami anak laki-laki 20 tahun hari ini. Dan pasti dia akan menikah. Yang anak perempuan kita bawa yang kecil lagi. Ini keluarga laki-laki nih. Bilang dong pegawe, dong pendeta, dong bawa tali rafia, seutas kecil kasih kita. Ini juga pikiran, ada banyak pemikiran, entah kapan dia akan menikah. Tapi dari hari ke sehari, dari yang 500.000, 700.000, 800.000, 1 juta. Apalagi kalau kita naik ketemu anak perempuan dari keluarga mampu, kita harus berjuang. Kita gade semua yang ada di rumah. Tapi jangan gade orang dalam rumah. Supaya apa? Supaya kita dapat anak mantu dan kita anak tidak dihina. Ada banyak yang muncul hari-hari ini. Bapak mama belum lagi hari-hari ini. Kemarin saya ikut Musda Dharma Wanita. Lalu Bapak Bupati bilang begini. Mama-mama, ibu-ibu semua, tahukah kita di Soe di Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini HIV AIDS 350 yang terinfeksi. 350. Kita tidak tahu siapa itu. Kita tidak tahu siapa itu. Di Kupang kemarin kami belajar juga tentang intervensi. Kami ambil program PHBS dan kesehatan reproduksi. Kalau terjadi seks bebas sebelum pernikahan dengan pasangan yang tidak sehat. Bukankah 20 tahun, 10-15 tahun kemudian orang-orang atau anak-anak yang kita cintai sedang terinfeksi HIV AIDS. Dan itu mengerikan Bapak Mama. Saya lihat bagaimana tubuh yang penuh dengan bentolan-bentolan luka. Seperti cacar, lalu berkerumun, kurus dan mengerikan untuk dilihat. Bapak Mama, satu kali saya mendengar seorang anak youth. Ini dari sebuah cerita, saya tidak dengar langsung. Dia bilang begini. Bapak dong hanya tahu khotbah dari mimbar. Tapi kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah. Kita hanya tahu khotbah dari mimbar dengan ilmu dan bahasa langit. Bukankah firman Tuhan datang dari surga? Kita ajarkan dari sini. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di kalangan anak-anak muda hari ini. Bapak mama, ada lagi fakta yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga. Apakah seorang hamba Tuhan, papa mama berpikir tidak melakukan kekerasan? Yang kita angkat tangan kita, yang kita bicara haleluya. Tapi tangan ini kita tampar pasangan kita juga. Atau kita saling konflik di rumah, berkelahi. Dan anak-anak kita menonton, inikah keluarga yang sesungguhnya? Ini fakta bapak mama, perselingkuhan.
Perselingkuhan hari ini, berbahagialah kita. Sekalipun kita terluka dalam keluarga kita, mungkin kita masih tetap ada di dalam pernikahan karena kita menghormatinya. Tetapi ada orang yang tidak tahan, dia melarikan diri, cari kenyamanan kepada orang lain. Apakah nyaman? Tidak, Bapak Mama. Ini fenomena yang sedang terjadi kalau kita mau buka mata kita. Kekerasan fisik, kekerasan emosional. Emotional abuse istilahnya. Bahkan ada spiritual abuse. Kekerasan secara spiritual. Hai, duduk yang diam di situ, dengar firman Tuhan. Kalau tidak, nanti Tuhan hukum engkau ke neraka. Itu spiritual abuse, Papa Mama. Itu kekerasan menggunakan surga dan neraka. Bahkan menggunakan firman Tuhan untuk kita menekan dan mengintimidasi orang lain. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal-hal yang hari ini sedang terjadi dan menekan jiwa kita. Bagaimana kita bersuka cita dan berkata, bangkit, serukan nama Yesus. Tapi jiwa kita terikat dan terkungkung. Hidup kita hari ini bukan hanya tentang tubuh kita. Kalau kita sakit sedikit, kita pergi ke dokter. Saya juga ingat kecil-kecil, kalau Efran, Yasar, kecil-kecil, kami pergi ke dokter. Ternyata juga tubuh kita ini rentan terhadap obat-obat kimiawi. Satu hari dia akan bermasalah. Salah satu teman saya hari ini, saya dengar cerita, saya belum pergi melihat dia juga. Hari ini dia stroke otak secara ringan. Kenapa? Karena dia konsumsi obat untuk meredakan penyakit kepala sakit. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Dan hari ini dia alami stroke dengan ringan, Bapak Mama. Obat-obat kimia juga mempengaruhi kita. Bapak Mama, ini fakta-fakta dan kenyataan yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin yang kita lakukan hari ini, saya dan saudara yang mendengar berita ini. Kita lanjut. Itu tahu saya bingung. Nah ini dia. Ini dia Bapak Mama, keadaan kita hari ini sama seperti seseorang. Saya suka bermain gambar karena saya di dunia anak-anak. Ini sama seperti kita sedang menahan batu besar yang sedang menggelinding turun untuk menekan kita. Kuat, berapa kuat kalau kita lihat gambar ini. Berapa kuat dia bertahan untuk menahan batu sebesar ini. Mungkin kita bilang begini, kenapa sebodoh itu? Kenapa kok begitu? Tahu batu yang besar begitu. Kenapa kok berdiri untuk tahan? Tetapi kalau kita mau jujur, ini keadaan jiwa kita hari-hari ini. Kita berdiri dengan kuat, tapi kita menahan suatu beban yang sangat berat. Yang kalau sedikit saja salah, itu terguling dan menimpa kita dengan sangat luar biasa. Itu keadaan jiwa kita. Itu fakta-fakta yang tadi menimbulkan kemarahan di dalam kita. Kita memuji Tuhan tapi ada kemarahan di sisi yang lain. Ada dendam, ada konflik yang terjadi, ada depresi. Ujung dari depresi adalah bunuh diri. Ada seks bebas, berusaha untuk mencari kesenangan dengan jatuh di dalam seks bebas. Untuk mengisi yang tadi fakta dan kenyataan. Ada LGBT hari ini. Papa Mama mungkin berpikir tidak mungkin itu hanya di Thailand, itu hanya ada di luar negeri di negara Eropa. Papa Mama ada di sini hari ini. Kenapa sampai begitu? Ada anak laki-laki yang dia suka dengan pria karena dia dendam dengan papanya. Dia mau balas dendam dengan bapaknya karena bapaknya terlalu menghina dia. Bapaknya terlalu melakukan kekerasan kepada dia. Dan bukti kemarahannya itu dia salurkan dengan melukai anak laki-laki yang lain sebagai dendam. Demikian juga perempuan sebaliknya seperti itu. Papa Mama, jangan berpikir bahwa kita sebagai keluarga, segala yang terjadi dalam rumah biasa-biasa. Ada efek-efek yang terjadi yang bisa nampak hari ini dan mungkin di kemudian hari. Kepahitan, berapa banyak kepahitan yang sedang terjadi dan dia menjalar kemana-mana melukai banyak orang. Ada perceraian hari ini. Di saat mengurus perceraian di pengadilan, mungkin begitu bersemangat karena kita marah satu dengan yang lain. Tetapi setelah putusan pengadilan, sah perceraian itu, saat itulah kekosongan mulai terjadi. Mulai kebingungan.
Perempuan mulai merasa kosong, laki-laki mulai merasa kosong. Kenapa merasa kosong? Bukankah pernikahan yang diberkati Tuhan, mereka berdua menjadi satu daging. Keterikatan secara tubuh dan emosional, ketika itu direnggut keluar, berpisah, mau diisi oleh siapapun juga tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena keikatan itu sudah ada dan diberkati oleh Tuhan. Ada kekosongan yang luar biasa. Papa mama, belum lagi perceraian emosional. Kita masih jalan sama-sama hari ini. Sesungguhnya kita sudah berpisah. Kita jalan sama-sama. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Saya harus beritahu Papa Mama bahwa ketika kita mulai dalam pernikahan, mungkin itu ada cinta yang banyak. Kita masih tertarik karena matanya yang indah, karena hidungnya yang indah, karena giginya yang bagus, karena wajahnya yang mulus. Tetapi di pertambahan usia kita, wajah kita sudah tidak mulus lagi. Salah pakai skincare, maka hitam-hitam keluar. Rambut yang dulunya terurai dengan sangat bagus, kalau kena air yang air kapurnya banyak, dia mulai kering dan gersang. Mulai putih. Lalu kita semer sedemikian rupa, tapi sudah tidak elastis lagi. Dia sukaku saja. Ada banyak kejadian hari ini, lalu mungkin dalam ketidaksukaan kita, kaget dengan pasangan kita. Ada orang yang di kantor mungkin, Bapak, salam Bapak, kenapa kok dia kok baik, kayak Bapak istri, woi, lu di mana? Woi, makan sudah. Kok dia baik, atau di kantor Bapak, bawa ini minuman Bapak, ini snack. Di kantor bilang makan sudah, nasi sudah ada. Yang seperti itu. Lalu kita mulai merasa, kenapa saya pun istri yang dulu ini tidak luar biasa. Kenapa saya pun istri dulu dia baik sekali. Dia terlalu sopan, dia lemah lembut, dia terlalu baik, dia sudah pernah melawan. Bahkan saya pernah lihat ada suatu keluarga yang suaminya pulang dia buka dia pun kaos kaki. Saya tidak bisa begitu, saya jujur saja. Buka kaos kaki, melayani semua. Lalu hari ini dia bilang begini, kenapa kau istri sudah berubah demikian jauh? Kenapa dia tidak seperti yang dulu? Tanyalah kepada dirimu, mungkin engkau yang membuat dia seperti itu. Dia yang lembut, mulai tidak lembut lagi. Kenapa? Dia belajar dari perlakuan engkau sebagai suami. Atau mungkin juga istri, suamimu dulu adalah orang yang baik. Dia tidak pernah omong apa-apa, dia diam. Tapi kalau dia menjadi aneh, mungkin karena engkau, wahai istri, yang mengubah dia. Setiap suami, setiap istri punya peran masing-masing. Nah Bapak Mama, segala masalah ini ketika ada dalam jiwa kita, mengikat kita sedemikian rupa, kita tidak bisa terlepas. Karena saat menyembah Tuhan pun juga penuh dengan segala beban yang menghimpit kita, yang menekan kita luar biasa. Apa yang akan terjadi kemudian ketika banyak kemarahan, dendam, konflik, depresi, rencana, mungkin juga bunuh diri, seks bebas, LGBT, kepahitan, dan perceraian. Ketika itu muncul menguasai kita. Mungkin tidak semua, tapi ada satu di dalam kita. Maka kita akan melihat yang kemudian. Ini seperti hati. Hati yang bocor. Kepingan-kepingan bocornya itu. Kepingan-kepingannya yang tajam itu. Seperti kaca ketika pecah, maka kepingan-kepingan itu akan melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Ini hati kita yang terlalu banyak, yang 52 tahun ini atau kita mungkin yang sudah terlalu banyak kerusakan yang terjadi di dalam jiwa kita. Ada banyak kerusakan. Mungkin kerusakan itu kita coba tutup dengan apa? Dibiasakan, direasionalisasikan atau dirohanikan. Tidak apa-apa. Saya baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat. Tangan kita, mulut kita berkata Tuhan luar biasa, tapi hati kita tidak. Sesuatu di sini kosong dan tidak ada isinya. Kita coba untuk mengubur dalam-dalam, tetapi itu juga tidak cukup untuk menolong. Ketika mulai muncul, diurai satu persatu, kita akan mulai melihat ada banyak kerusakan yang di dalamnya. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini satu ayat mungkin yang tidak bisa dibaca dengan baik. Bilang begini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya.
yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati kita. Apa yang kita pikirkan lalu dia muncul di dalam perilaku dan perasaan kita mulai menyatakan dengan tindakan-tindakan yang melukai diri dan melukai orang lain. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang satu juga, semua yang jahat itu keluar dari dalam diri kita. Keluar yang menajiskan orang dari dalam kita. Kenapa itu keluar? Karena ada sesuatu yang tidak beres. Kita coba untuk berkata, Tuhan baik. Apakah Bapak Mama bisa buktikan setelah kita luar biasa dari sini. Tapi sampai di rumah sedikit pemicu atau ada trigger yang muncul. Kita bisa mengamuk dengan luar biasa. Kenapa? Karena jiwa kita tidak diurai untuk dibebaskan dengan baik. Mari kita lihat pelan-pelan yang berikutnya Papa Mama. Ini dalam kitab 2 Timotius. Saya sengaja untuk menulisnya dengan lengkap. Ini gambaran kita. Kita duduk tetapi ada banyak sekali yang bermain di dalam sini. Ini kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ini yang bilang begini. Di akhir zaman ini, di tahun-tahun akhir ini akan muncul masa yang sukar bagi kita. Ada muncul masa yang sukar bagi kita. Sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Sesuatu yang kadang kita tidak persiapkan. Tapi itu yang muncul bagi kita. Yang pertama bilang begini. Yang tadi saya bilang ketika jiwa kita kosong. Ketika jiwa kita berkeping-keping itu. Maka yang muncul adalah kita mulai mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita tidak peduli dengan apapun juga. Yang penting tentang diri saya. Kenapa kita mementingkan diri saya sendiri? Karena kosong di dalam kita. Sehingga kita berupaya melakukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Kita tidak mau berdamai. Kita tidak mau berdamai. Kita marah, semua orang bisa marah. Kita bertengkar, semua orang bisa bertengkar. Tetapi apakah kita mau berdamai atau tidak? Apakah kita mau berdamai? Suka menjelekkan orang. Setiap kita punya kecenderungan itu. Tetapi memang ada kepribadian tertentu yang karena dia tidak tahan menyimpan. Maka dia berbagi kepada semua orang tentang kejelekan. Tidak dapat mengekang diri. Kita garang. Jahat sekali. Tidak suka yang baik. Pengkhianat. Suka berkhianat. Sudah dibuat baik pun juga di depan ia, di belakang berkhianat. Tidak berpikir panjang. Omong dolo segala sesuatu baru mulai pikir. Berlaga tahu, sok tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Kan ilmu padi bilang begini, semakin berisi biasanya orang semakin diam. Jadi saya berpikir kalau omong terlalu banyak berarti dia tidak tahu apa-apa. Dan menjelekkan orang lain, kan memang ilmu bilang begitu. Coba cari para profesor, dong pembawa omong mulai kurang. Kan kita pernah jadi mahasiswa yang sok-sok dulu toh. Kalau ketemu omong nih mati pung di dosen. Saya bayangkan apakah akhirnya saya paham arti senyuman setiap dosen waktu itu. Ketika kami berdebat, kami bawa omong, lalu dong senyum. Pasti dia ada tersenyum bilang, saya dulu begitu. Sok tahu mau mati. Baru semester 1, baru mabim, bawa omong nih mati pung. Woi, omong nih yang penting omong semua. Seolah kita paling tahu. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu, hamba uang. Hamba uang Bapak Mama. Uang itu hamba yang baik tetapi tuan yang buruk. Uang itu hamba yang baik tetapi tuan yang buruk. Tuan yang buruk. Kalau kita mempertuankan uang, dia akan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita sukai bahkan. Karena uang banyak. Kita ke tempat bar, kita pergi pesiar untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau jalan-jalan tanpa apa. Kemudian membual, menyombongkan diri, pemfitnah, bertontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Subaik dan dia cuma sentuh terima kasih. Mau dia pun barang, son mau dia pun orang. Mau dia pun doi, son mau dia pun orang. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama dan tidak tahu mengasihi. Nah Bapak Mama, ini adalah manifestasi yang keluar dari jiwa yang kosong.
Nah Papa Mama, kami belajar dalam ilmu. Kami belajar, saya belajar tentang ilmu kejiwaan. Hari-hari ini saya belajar, Papa Mama, kita butuh belas kasihan untuk ini. Saya tahu bahwa tidak ada orang yang mau jahat. Tidak ada orang yang mau kasar, mau pukul depo anak. Tetapi satu pemikiran yang akhirnya saya paham hari ini. Betapa menderitanya dia di masa lalu. Mungkin dia anak seorang anak yang dipukul, yang diinjak, yang ditendang dengan luar biasa. Dan itu menimbulkan luka yang luar biasa. Tersimpan di dalam memorinya. Ketika dia dalam satu posisi, maka dia balaskan kepada orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa apa yang ada di dalam jiwa itu yang dimanifestasikan keluar. Hanya karena belum ada kesempatan. Harusnya kita mulai berbelas kasihan. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini berhenti untuk berbicara, dia orang jahat sekali. Mungkin mulai putar pikiran kita, ubah cara pandang kita. Pasti dia mengalami penderitaan yang luar biasa di rumah sana. Saya pernah dapat satu WA dengan voice note dari seorang anak. Dan ketika voice note itu saya buka di tengah malam, saya mendengarkan pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu sesuatu yang menyedihkan sekali. Itu sesuatu yang menyedihkan. Dan luka itu akan mengikat dia. Ketika dia bisa balaskan kepada orang, suatu hari dia akan balaskan. Kemudian terjadi rentetan rantai terus menerus melakukan kekerasan kepada orang lain. Mari kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengalami seperti ini. Ketika mungkin kita diabaikan, mungkin kita marah melihat anak kita berontak. Mungkin kita marah, kenapa anak ini seperti ini? Papa Mama, atau mungkin pasangan kita atau orang-orang, kenapa dia tidak peduli mengabaikan? Mari kita kembali ke masa kecilnya. Mungkin dia anak yang tidak difavoritkan di rumah. Mungkin dia anak yang diabaikan. Mungkin dia anak yang dibanding-bandingkan. Lu sone bagus sama ke lupu adi. Lu sone sama ke lupu kakak. Kenapa lupu nilai begini? Kenapa begini diabaikan? Dan seterusnya. Dan itu menimbulkan luka yang luar biasa. Dia melakukan berbagai tindakan untuk menarik perhatian orang tuanya. Tetapi itu semakin disalahkan. Dan itu menimbulkan luka yang dalam. Dan suatu hari akan termanifestasi dalam perilakunya. Mungkin dalam pergaulan, dalam kehidupannya sebagai keluarga. Mari kita lihat juga betapa dalam luka yang dialami di masa yang lalu. Kalau kita ketemu orang yang suka menghina dan merendahkan orang lain, mari kita lihat lagi kembali ke masa lalu. Mungkin di masa kecilnya, di usia kecilnya, dia seorang anak yang direndahkan, dihina sedemikian rupa. Dan itu menimbulkan sakit yang luar biasa. Dia coba untuk menekan, dia coba untuk ikut kegiatan rohani, dia coba melakukan apapun juga. Tetapi itu tetap terekam dengan kuat. Dan dia balaskan kepada orang-orang yang dia rasa orang ini menjadi pemicu atau mirip dengan sumber yang melakukan pelecehan atau merendahkan dia di masa lalu. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara hari ini. Ketika kita punya tindakan-tindakan yang mungkin melukai diri kita dan orang lain, ketahuilah kita bukan penyebab tunggalnya. Kita bukan penyebab tunggal. Ada banyak trauma-trauma di masa lalu yang begitu kuat menekan kita, yang tidak diproses, kemudian termanifestasi ketika kita punya posisi atau ketika kita tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan di awal dikatakan yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang LGBT menyukai sesama jenis, mungkin jangan dulu menghakimi mereka. Jangan menghakimi mereka, karena ada banyak luka yang mereka alami. Kalau lihat anak-anak yang suka merendahkan orang lain, anak-anak yang suka berkelahi dan memukul, jangan menghakimi mereka. Mereka sedang membutuhkan satu pelukan dari kita. Mereka membutuhkan kata bukan nasihat yang panjang, bahkan mungkin juga bukan nasihat firman Tuhan yang panjang. Pergilah, peluklah mereka. Dalam pelukan itu, sebuah pelukan mendatangkan kesembuhan. Sebuah pelukan mendatangkan kesembuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang tidak jujur? Karena dia
sering mengalami penipuan dari orang-orang. Mungkin dari kecil ketika orang tuanya berjanji belajarlah dengan baik, kamu akan dapat sepeda. Memang tidak ada uang tapi kita tidak pernah minta maaf. Kita abaikan dia dan dia berpikir bahwa orang tua saya adalah seorang penipu. Dan kemudian hari dia melakukan itu. Kenapa sampai orang suka mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Karena dari kecil haknya diambil oleh orang lain. Bahkan mungkin oleh kita orang tua yang mengambil haknya. Hak untuk bermain mungkin. Kita terlalu tuntut dia. Tuntutan yang terlalu banyak. Kita dituntut dengan luar biasa dan menimbulkan luka. Dan kita menuntut orang lain karena kita pernah dituntut. Kita sendiri tidak sempurna, kita tuntut orang lain harus sempurna A, B, C, dan D. Tapi kita tidak sempurna. Nah papa mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Di hari ini saya ingin kita berbagi ketika kita mulai mementingkan diri sendiri. Kita mulai cek lagi kenapa saya seegois ini. Apakah memang ini berhubungan dengan temperamen saya, kepribadian saya. Atau ada luka yang lain yang membuat saya seperti itu. Ketika saya tidak mau berdamai, mungkin ketika kita melakukan kesalahan. Orang tua kita tidak pernah datang untuk memeluk kita dalam kesalahan kita. Dibiarkan kita di pojok ruangan setelah dipukul atau disalahkan tanpa datang untuk memeluk dia dan minta maaf. Terlalu banyak kok jiwa-jiwa yang hari ini yang kering sekali tanpa sebuah kata maaf. Dan ketika itu tidak dibereskan, kita akan bawa ke dalam rumah tangga kita. Lalu anak-anak kita belajar daripada kita dan itu akan turun terus menerus tanpa ada sesuatu yang bisa memutuskan rantai itu. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita mengalami itu, mari untuk kita tidak terus terkungkung, mari kita menikmati kelepasan dan kebebasan di dalam Tuhan. Supaya kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau sakit kita berobat, jiwa kita perlu berobat. Jiwa kita perlu berobat. Itu akan terlihat dari perilaku-perilaku kita. Kalau kita ketemu orang yang negatif, kita akan bisa merasakan dari setiap perkataan dan tindakannya. Kita akan tahu betapa negatifnya dia. Teman-teman, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan orang yang negatif, dia diam. Tetapi kalau Maesi istilah hawanya, auranya terasa sampai di kita. Auranya terasa. Mungkin kita belajar, kalau kita lihat orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita sesuai, mari kita kembali lagi dengan hati kita untuk melihat bahwa mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di hidupnya. Dalam proses sekolah yang hari ini saya alami, bahkan dalam konseling yang saya alami, saya tahu bahwa saya berterima kasih sekali ada dalam kelompok ini, kami dalam suatu kelompok, ada masalah-masalah tertentu yang tidak bisa saya tanggung. Dan ketika kami ada, ketika satu bercerita dan tidak tahan dia menangis, kami serempak semua menaruh tangan di dada bahwa kami memeluk engkau dari jauh. Mereka mendengarkan, tidak menghakimi dan itu membuat longgar perasaan kita. Mungkin itu yang kita lakukan, mulailah dari rumah kita. Mulailah dari pasangan kita. Mulailah dari seisi rumah kita. Kalau istri kita seperti ini, suami kita seperti ini, anak-anak kita seperti ini, jangan sampai mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa kecilnya saat dia bertumbuh. Kemudian dia bertumbuh dan dalam proses pertumbuhan itu ada banyak lagi luka yang kontribusi untuk menimbulkan luka. Kita tidak boleh tinggal, kita tidak boleh pulang kepada Bapa dalam ketidaksempurnaan. Sama seperti Bapa menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna, segambar dan seturut dengan rupa Allah. Kita juga harus kembali kepada Bapa segambar dan seturut dengan rupa Allah. Saya ingat dalam kitab Yesaya, saya dapat ayat ini ketika di slide yang berikut, ketika saya baca kitab Roma dan ada tanda bintang lalu saya cari, bilang begini.
Yesaya 65 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Tetapi kita bertahan, kita menolak Tuhan, kita mundur. Kenapa? Karena jiwa kita tidak siap, roh kita siap, tapi daging kita, jiwa kita tidak siap. Karena banyak luka. Tetapi hari ini Papa Mama, kabar yang Tuhan sampaikan, Tuhan terlebih rindu kepada kita. Tuhan terlebih merindukan kita. Tuhan senang melihat ketika kita tersenyum. Tuhan senang melihat kita ketika kita bisa hidup dalam ketenteraman. Tetapi luka-luka yang tidak diurai dengan baik menghambat kita dan kita tidak bisa menerima tangan yang diulurkan oleh Tuhan kepada kita. Bukankah firman Tuhan berkata, aku memberi kekuatan kepada engkau dan aku memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, tetapi kita tidak bisa menerimanya. Kenapa? Ada banyak luka. Ini yang kita yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana orang-orang yang ada di luar sana? Bagaimana dengan orang-orang yang putus asa, yang mengalami banyak sekali penderitaan. Apa yang akan terjadi dengan mereka jika kita masih ada di dalam sini. Di dalam sesuatu yang berputar-putar di dalam kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selama ada Yesus tidak ada yang tak bisa. Selama ada Yesus, tidak ada yang tak bisa. Sama seperti perempuan yang berkedapatan berbuat dosa yang sangat menjijikkan itu. Tuhan datang, Tuhan duduk sejajar dengan dia. Lalu mengulurkan tangan, aku juga tidak akan menghakimi engkau. Mari kita sejajar dengan orang-orang yang sedang terluka. Turunlah sedikit untuk ada bersama dengan mereka. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rohani, jangan terlalu kelihatan baik yang luar biasa. Karena orang tidak akan datang kepada engkau. Orang tidak akan datang kepada engkau. Saya berani mengakui bahwa saya orang yang kasar. Saya tumbuh dengan papa yang sangat keras. Hari ini saya tidak ulang-ulang saya bilang dia tidak salah. Tapi seorang bapak yang harus mengurus 6 orang anak tanpa seorang istri itu bukan perkara yang mudah. Kita yang lengkap saja susah setengah mati. Apa yang dia tidak tahu ketika cari uang susah lalu sampai rumah kami, buat kami pun tingkah. Dia tidak pernah belajar untuk menjadi seorang papa. Walaupun hari ini saya bilang saya sangat bersyukur atas nilai-nilai yang disampaikan kepada saya. Tetapi setiap kita punya kesalahan. Ada orang yang korban karena kekerasan. Ada orang yang mungkin dilecehkan ketika seksual, ketika kecil. Dan ketika pelecehan itu dia menjadi dendam dan marah. Dan mungkin dia menjadi seorang perempuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang salah. Menjual dirinya untuk uang. Gaya hidup hari-hari ini. Kemarin dalam training intervensi kami mendengar, saya juga cukup kaget, semoga belum ada di SOE. Di Kupang, seorang anak yang dari keluarga sederhana, tapi dia tidak pegang handphone sama kayak kita, Redmi, Xiaomi, you and me, ya begitulah merek handphone. Dia pakai iPhone teman-teman. Gaya hidupnya luar biasa. Dari rumah, kami tidak menjelekkan bahwa rumahnya masih sangat sederhana, tapi gaya hidupnya luar biasa. Setelah dicari tahu, ketika kemudian dia hamil dicari tahu, ternyata dia ikut yang namanya micet atau WeChat. Micet kah Ewil kah? Ya, micet, chatting untuk dapat pelanggan. Dan ketika satu kali hubungan seks, dia mendapatkan bayaran dan uang itu dipakai untuk beli iPhone dan kebutuhan hidup. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Mungkin juga dendam dengan kemiskinan. Kenapa saya terlalu miskin? Saya ada di sekolah, semua orang mempertunjukkan flexing tentang gaya hidup yang luar biasa. Tapi kemudian ada anak-anak yang miskin yang luar biasa. Saya sangat bersyukur hari ini.
Hari ini saya bersyukur, walaupun di luar negeri anak sekolah tidak pakai seragam. Tapi saya bersyukur di Indonesia anak sekolah pakai seragam. Kenapa? Supaya mereka seragam. Putih biru, abu-abu putih dan sebagainya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Saya kemarin juga pakai ini kalung di Dharma Wanita. Lalu ada yang bilang buka itu kalung. Saya bilang ini beli pakai uang sendiri, cari sendiri. Baru beli nih. Kenapa harus buka? Lalu buka, karena buka mungkin terlalu buru-buru akhirnya putus. Putus, yang di rumah putus, ini Asar punya putus. Lalu, tapi setelah saya pikir betul juga. Bayangkan kalau kami yang ekonomi lemah, lalu duduk dengan semua boleh pakai barang emas, duduk dengan ibu-ibu pejabat, maka kita yang seutas tali rafia ini akan bersanding dengan rantai kapal di situ. Ternyata betul juga. Ini hal yang baik, supaya apa? Tidak ada sesuatu yang terlalu ditonjolkan. Nah Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun keadaan kita hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang tidak bisa jika kita bersama Yesus. Sama seperti bejana yang kosong ini, bejana yang rusak, Tuhan bisa. Penjunan kita bisa memulihkan dengan luar biasa. Penjunan kita bisa mengaturnya, bisa mengubah kembali hidup kita yang tadi hati kita bocor dengan kepingan-kepingan itu. Tuhan bisa memulihkan kita. Yang paling penting adalah firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita tahu keadaan kita, datanglah kepada Tuhan. Kenapa saya begini? Kalau kita lihat manifestasi yang terus berulang dalam hidup kita. Perilaku-perilaku yang tidak berkenan yang terus berulang. Pikiran-pikiran negatif yang terus berulang. Yang kita rasa kita tidak bisa mengenyahkan ini. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan memberitahukannya kepada kita. Tuhan akan kasih tahu ternyata masalahnya di sini. Yang paling penting bukan buahnya. Yang paling penting bukan. Tapi yang paling penting untuk diperbaiki adalah akarnya. Kalau kita perbaiki akarnya, maka ketika akarnya subur, dia akan bertumbuh, menghasilkan tunas-tunas baru. Dan tunas-tunas itu akan menghasilkan buah yang baik. Akar-akar yang sudah tertancap dalam jiwa kita, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat itu. Dan seperti penjunan itu, Tuhan akan mengubahkannya bagi kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah sumber kehidupan kita. Sekalipun hati kita koyak dan rusak, jika ada Yesus yang masuk di dalam hati kita, maka Yesus akan mengubah segala sesuatu, akan mengurai, memperbaiki segala sesuatu. Yesus yang kita sembah, Yesus yang datang. Saya sempat pernah berpikir begini, kenapa seluruh dunia tidak langsung diselamatkan ketika Yesus datang ke bumi ini? Bukankah seperti waktu zaman Efran kecil ada film Power Rangers. Dia bikin begini semuanya berubah. Seolah-olah dunia yang kacau balau menjadi kepingan yang tersusun. Seperti puzzle yang tadi ada kekerasan segala macam. Itu puzzle yang terlepas. Kenapa Yesus tidak datang? Untuk membereskan semuanya. Kenapa? Karena Yesus memberikan tanggung jawab kepada saya dan saudara. Tuhan mau supaya ciptaan yang diciptakan serupa, segambar dengan dia ini juga ada untuk menolong orang-orang lain yang mungkin sedang jauh dari gambar Tuhan. Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang luar biasa. Jangan pikir kita yang biasa ini, ada potensi luar biasa di dalam diri kita. Satu kali Bapak Ever pulang dari kantor, lalu saya tidak perlu sebutkan namanya, lalu dia pulang bilang, Ina, kami ada pertemuan dengan tim peneliti dan itu anak pintar terlalu, Ina. Itu anak pintar Kita lihat-lihat dia pintar, selama ini dia terlalu diam dan tidak terlihat. Dia pintar, dia menemukan apa yang tidak kami temukan. Kita puas, dia senang sekali. Kita senang sekali. Mungkin orang tidak menemukan ketika kita diam, tetapi di tempat yang tepat. Di
di tempat yang tepat kita akan terlihat apa yang luar biasa di dalam kita. Di dalam Yesus seperti itu. Di tempat yang tepat, kalau ada Yesus di dalam kita, maka kita akan bermanfaat. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia ini, tetapi kita bisa melakukan lakukan tindakan yang sederhana. Teman bagi orang lain, tepukan bagi orang yang terluka, senyum bagi orang yang menghina kita. Sehingga dia tahu bahwa ternyata ada Yesus yang masih ada di kita. Yesus tidak memerlukan kita untuk menjadi layak. Saya baca ulang buku Purpose Driven Life dan saya lihat Tuhan berurusan dengan kita. Bukan tentang soal layak dan tidak layak. Kita yang tidak layak, tetapi dalam proses kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dalam proses pekerjaan kita, Tuhan menolong kita dari sehari ke sehari. Setiap ujian yang kita alami, setiap masalah, setiap kesulitan, ada Tuhan untuk melihat kita. Ada Tuhan untuk memandang kita. Apakah kita mengikuti Dia dan mengalami pertumbuhan atau tidak. Yang paling penting adalah pertumbuhan. Sekecil apapun itu, jika itu bertumbuh, itu menyenangkan bagi kita. Coba Bapak Mama turun ke buat sana, lalu lihat pohon-pohon yang mulai menggugurkan daunnya, gugur semua. Tapi ketika muncul tunas muda, kita senang sekali. Pertumbuhan itu seperti itu. Kita tidak mati. Kita hanya sedang digugurkan daun-daun, dipangkas, dikerat supaya tumbuh tunas baru. Dan tunas itu menghasilkan buah. Jangan menghakimi diri kita, jangan menyalahkan diri kita, dan juga jangan menyalahkan orang lain. Segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita lakukan, pergilah. Pergilah kepada banyak orang. Jangan terlalu lama di dalam diri kita berkutat dengan segala sesuatu. Dengan pikiran-pikiran kita, dengan keadaan kita. Hari-hari ini firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan itu adalah tugas saya dan saudara. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang mendengarkan kabar kesukaan jika tidak ada yang memberitakan? Siapa yang harus pergi? Saya dan saudara. Jika kita menunggu untuk menjadi layak dan sempurna atau menjadi sempurna, kita tidak akan pernah pergi. Bukankah Tuhan sudah datang kepada kita, menguduskan kita dengan darahnya, menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya atas sebuah dosa dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, yang penting kita pergi bersama dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi kalau kita duduk saja di sini, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukanlah, kerjakanlah. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu lakukan. Hari-hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya menjadi teman bagi anak-anak, bagi beberapa orang tua. Saya mulai melakukan konseling. Saya sudah diizinkan untuk konseling dan saya bersyukur. Tidak banyak, tidak terkenal Bapak Mama. Bahkan konseling itu dilakukan di ruang tertutup. Tapi saya bertumbuh dari itu. Saya mulai paham kenapa anak ini begini. Kenapa dia begini. Kenapa dia begini? Ada banyak luka, ada banyak perkataan yang menekan mereka dan rasanya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur. Kenapa saya mengucap syukur Bapak Mama? Kenapa saya mengucap syukur? Saya berani ambil kuliah ini di saat kami tidak punya cukup keuangan. Kuliahnya cukup mahal Bapak Mama. Kuliahnya cukup mahal. Saya bergantung penuh kepada Tuhan betul-betul. Kuliah cukup mahal, Bapak Ever punya potongan-potongan sendiri, Efran punya uang sendiri, saya juga punya sendiri. Dan rasanya setiap hari pengeluaran terus. Saya coba ajukan kepada satu teman. Lalu setelah semester 3 baru saya tahu bahwa ternyata kuliah ini mahal. Kuliah ini mahal. Hari-hari ini saya sedang butuh, dalam 1 minggu ini saya butuh 4,5 juta lagi. Dan batas hari ini, saya coba minta izin untuk besok dan saya tidak punya uang. Tapi saya tahu Tuhan akan mencukupkan saya.
Saya duduk kerja. Saya harus menyelesaikan beberapa tugas. Di hari Jumat kemarin saya datang dari jam 8 lewat sekian di kantor. Saya bilang, Tuhan, saya ready Tuhan. Saya tahu hikmat daripada Tuhan untuk saya kerjakan ini. Dan saya bersyukur. Saya bisa menyelesaikan khotbah ini. Saya bisa menyelesaikan 3 buku untuk diselesaikan. Buku yang cukup tebal, bisa untuk buat insight-nya. Saya bisa periksa laporan keuangan, saya bisa buat konseling. Karena siapa Bapak Mama? Karena saya mau bergantung kepada Tuhan. Saya mau bergantung, kenapa? Ada belas kasihan yang keluar. Yang ini adalah pernah mengalami korban secara emosional. Dan saya tahu ada banyak kerusakan yang perlu diperbaiki hari-hari ini. Tapi hari ini saya cukup. Ada beberapa bagian yang tidak saya sangka-sangka. Lalu ada yang mencukupkan kebutuhan itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, Tuhan suka melakukan mujizat di tengah perjalanan kita. Selalu ada mujizat yang Tuhan, apakah dalam perjalanan ketika konseling ini, lalu saya menjadi orang yang bebas, tidak terluka. Semakin banyak luka yang saya alami hari ini. Semua hal muncul ke permukaan. Memang sengaja untuk dikeluarkan, dicungkil, penolakan demi penolakan, diabaikan. Rasa sakit yang luar biasa yang muncul keluar semuanya. Nah, Bapak Mama, tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang menolong saya untuk saya bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita menjadi baik, bukan ke segala yang rusak itu harus dikeluarkan. Dan saya mau Bapak Mama juga mengalami itu. Orang yang tidak sempurna ini dan hari ini kalau saya melayani Tuhan bukan karena saya layak. Bukan karena sempurna, tetapi Tuhan mengizinkan untuk saya ada di sini. Papa Mama, siapa yang akan memberitakan ini? Saya dan saudara. Temuilah orang yang di pasar, temuilah orang dalam perjalananmu. Mungkin satu kali tepukan atau satu kali rangkulan saja, apa kabar? Itu mungkin akan menolong dia. Kenapa? Mungkin dari rumah dia baru dipukul oleh suaminya. Tapi dia harus belanja untuk ada makan dan minum. Nah Bapak Mama, mama-mama yang ke pasar mungkin ketika engkau pergi dengan wajah hitam, ketemu dia dengan wajahnya yang murung. Mungkin halo apa kabar, mungkin hanya sedikit tepukan, itu sedikit melegakan perasaannya. Bapak Mama, jiwa ini penting, spiritual yang sehat juga harus dibarengi dengan emosi yang sehat, emosional yang sehat. Bapak Mama, ini yang berikut, ketika engkau mungkin pergi memberitakan firman Tuhan, mungkin engkau akan dianiaya. Ini Stefanus, dia mengalami penganiayaan, dilempari batu bahkan sampai mati. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sama seperti salah satu tokoh, saya lupa nama, Charlie atau apa di Amerika. Dia mati karena memberitakan firman Tuhan. Dan ketika istrinya berdiri di depan mikrofon seperti ini. Setelah kematian suaminya, dia bilang dengan susah payah, dengan air mata yang mengalir. Dia bilang, saya mengampuni orang-orang yang membunuh suami saya. Apakah Bapak Mama pikir itu tidak sakit? Sakit sekali, sakit sekali. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Gelombang orang yang datang dengan kehausan untuk mencari Tuhan semakin banyak. Mungkin aniaya dan pengalaman penghinaan atau penganiayaan yang engkau alami ketika engkau memberitakan firman Tuhan. Mungkin engkau tidak dilempari batu, tetapi engkau dicemooh ketika engkau menyampaikan firman Tuhan. Mungkin engkau dikatakan, apakah pendosa seperti itu layak untuk menyampaikan firman Tuhan? Saya ingin katakan, teruslah memberitakan firman Tuhan. Ingatlah bahwa setiap penganiayaan itu, setiap apapun yang engkau alami, Tuhan dari surga memandang. Mulailah untuk pergi, lakukanlah kepada anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu menolak, tidak, lakukanlah terus. Kenapa? Karena mereka perlu mendengarkan berita kesukaan. Ini firman Tuhan, teruskanlah beritakan Injil. Paulus di dalam penjara, di dalam rantai yang luar biasa, tapi dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap melakukan bagiannya karena bilang begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap orang harus mendengarkan berita kesukaan, berita firman Tuhan. Firman Tuhan dalam komsel kemarin kami berkata, orang mungkin berkata firman Tuhan terlalu keras. Tapi saya mau bilang bahwa firman Tuhan keras bagi kita yang keras hati. Karena semakin kita keras, firman Tuhan itu akan terus semakin mendobrak kita.
Tetapi firman Tuhan adalah berita kesukaan. Kalaupun firman bilang jangan berzina, itu berita kesukaan bagi kita untuk kita berhenti. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan melakukan segala kejahatan. Itu adalah berita kesukaan kepada kita. Kalau anak-anak mungkin kita menyampaikan dengan cara yang lebih halus. Tetapi orang dewasa yang sudah kenal Tuhan tetapi tidak mau tunduk, maka firman itu harus disampaikan dengan nyata secara langsung. Setiap kita. Dan firman timbul sekeras apapun menurut kita ketika kita sudah mendengarkan dan kita ada dalam Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mengalami kesembuhan, jangan berbangga hati. Mungkin saya adalah orang yang menumpangkan tangan lalu orang ini sembuh. Saya tidak perlu berbangga hati. Kenapa? Karena dia sudah mendengarkan firman itu dari orang-orang yang lain dan imannya mulai tumbuh. Ketika saya sampai hanya menaruh tangan, dia menjadi sembuh. Itu bukan saya, tetapi ada orang yang sudah melakukan investasi. Mungkin ketika Bapak Mama beritakan firman Tuhan, Bapak Mama ditolak dengan luar biasa. Tetapi mengucap syukurlah bahwa engkau sedang menanamkan benih yang luar biasa. Kalaupun ada pengkhotbah luar biasa datang, lalu dia tumpang tangan, engkau mengalami kesembuhan, manifestasi. Bukan tentang dia, tetapi tentang ada banyak orang yang sudah menyampaikan firman kebenaran. Dan mungkin saya dan saudara. Jadi jangan terlalu berbangga ketika kita doa sesuatu atau kita lakukan sesuatu saya luar biasa. Tidak, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Terlalu banyak orang di hidup saya hari ini. Kalaupun saya bertobat, saya satu-satunya yang saya keluar dari rumah saya tahu bahkan ada doa Bapak saya untuk saya. Bapak yang keras itu, dia pernah berdoa untuk anak perempuannya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan dan yang terakhir sekali, mari kita lihat ini Papa Mama. Kita harus taruh visi ini di dalam diri kita. Pemain musik boleh ada di depan untuk kita sama-sama menaikkan pujian nanti. Ini satu firman dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Buka Alkitab kita sama-sama. Yang bawa Alkitab, bawa handphone, mari kita buka Alkitab kita. Saya menunggu Bapak Mama untuk kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya juga buka. Sudah temukan Bapak Mama? Saya belum. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, mari kita sama-sama baca dengan suara yang kedengaran di hadapan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Papa Mama, ini firman Tuhan untuk kita. Kalau ada sesuatu yang menggoyahkan kita atau kita mulai jenuh, kita mulai tidak bersemangat, mari kita pegang firman Tuhan. Mungkin Papa Mama tidak berkesempatan sama seperti kami berdiri di mimbar ini. Tetapi anak-anak kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita sedang melakukannya seperti orang untuk Tuhan. Karena itu sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Mama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita melihat kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa ketika waktunya Tuhan panggil kita. Lalu Tuhan mengenakan mahkota karena kesetiaan kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pujian yang tadi anak-anak PPA nyanyikan. Jika hari ini engkau sedang terluka oleh pasanganmu, baik oleh istrimu, baik oleh suamimu, jika engkau sedang terluka oleh anak-anakmu, jika engkau sedang terluka oleh orang-orang di sekelilingmu, mari datang kepada Tuhan.
Buka hatimu, datang kepada Tuhan. Jika banyak luka yang kau alami di masa yang lalu, mungkin engkau mengalami kekerasan dari orang tuamu, mungkin engkau dihina, mungkin terlalu banyak tuntutan, mungkin terlalu banyak kata makian,